Sekarang duduk yang rapi. Karena ceritanya akan segera dimulai. Tentu saja, dirikulah yang paling cantik di negeri ini. Lihatlah, sempurna. Gak ada satupun yang bisa menandingi kecantikanku. Dulu gak ada, sekarang pun enggak. Tolong katakan sesuatu. Sudah berhari-hari istriku seperti ini. Apa yang bisa aku perbuat untuk menyembuhkannya? Katakan saja, apapun itu akan aku lakukan. Yang mulia, jujur saja, semua ramuan biasa sudah hamba berikan. Tapi penyakit ini bukan penyakit biasa. Lalu apa? Jangan buat aku menunggu, Bi. Sebenarnya, hanya ada satu jalan terakhir yang mulia. Sebuah ramuan yang terbuat dari bunga emas yang sangat langka. Ramuan itu bisa menyelamatkan sang ratu. Benarkah? Bunga emas? Di mana bunga itu berada? Katakan padaku, aku akan mencarinya sendiri kalau perlu. Itu masalahnya yang mulia. Hamba tahu di mana bunga itu tumbuh. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli seberapa bahayanya tempat itu. Atau siapa penjaganya. Aku akan mendatanginya demi kesembuhan istri dan anakku. Sekarang katakan, di mana? Raja, tanaman itu tumbuh di taman pribadi milik seorang penyihir jahat, jauh di dalam hutan Madar Gothel. Kabarnya, penyihir itu sangat kuat dan gak kenal ampun pada siapapun yang berani masuk wilayahnya. Dia... Sudah, Bi. Aku tahu tempat itu. Aku akan ke sana sekarang. Komandan, aku punya misi mendesak untukmu. Siap yang mulia, apa perintah Anda? Jauh di dalam hutan Madar Gothel, ada sebuah taman tersembunyi. Tabib istana bilang, di sanalah bunga emas ajaib itu tumbuh. Aku mau kamu kumpulkan pasukan terbaikmu dan bawa bunga itu ke sini. Hutan penyihir, yang mulia, tempat itu dikuasai olehnya dan resikonya sangat tinggi. Aku tahu resikonya. Justru karena itu, aku nggak hanya akan mengirim kalian. Maksud yang mulia? Aku akan ikut memimpin operasi pencarian ini. Yang mulia, mohon maaf, tapi itu terlalu berbahaya. Keselamatan Anda adalah yang utama. Biarkan kami saja yang... Keselamatan ratu adalah yang utama saat ini. Nggak ada bantahan, Komandan. Ini bukan lagi sekedar perintah. Ini demi nyawanya. Siapkan segalanya. Kita berangkat sekarang juga. Baik yang mulia, perintah dilaksanakan. Cermin-cermin di dinding. Siapa perempuan paling cantik di negeri ini? Pasti akulah ya. Siapa lagi? Nah cantikku, dengar ya. Ibu harus pergi sebentar. Ada urusan sihir di seberang gunung yang gak bisa ditunda lagi. Ibu pergi dulu ya. Dah.
Yang mulia, kami sudah menyisir area sekitar. Sang penyihir nggak ada di tempat. Aku nggak peduli dia ada di mana. Tujuan kita hanya ini. Kita sudah mendapatkannya. Perintahkan pasukan. Kita segera pergi dari sini. Sekarang. Siap Yang Mulia. Pasukan, mundur. Cermin-cermin di dinding. Siapakah yang paling cantik di... Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kenapa bisa? Jangan-jangan... Tidak, tidak. Siapa? Siapa yang berani mengambilnya? Raja Frederick, beraninya kamu mencuri satu-satunya milikku. Aku bersumpah, aku akan menuntut balas dendam. Kamu akan membayar semua ini. Diminum dulu obatnya, Ratu. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Luar biasa, efeknya langsung bekerja di dalam tubuhku. Aku merasa tubuhku semakin hangat dan membaik. Rasa sakitnya mulai hilang. Ah, syukurlah, syukurlah. Lihatlah dia, ratuku. Dia sempurna, cantik sekali, persis seperti ibunya. Ah, kamu ini, menurutku dia nggak mirip denganku. Lihat hidung kecilnya, matanya, semua persis sepertimu. Sangat tampan. Baiklah, baiklah. Kita sepakat kalau dia adalah bayi tercantik di seluruh kerajaan. Dia tidur nyenyak sekali. Oh iya, kita masih belum memberikan nama yang pas untuknya. Gimana kalau Isabel atau Arabella? Nama yang cantik untuk seorang putri, kan? Nama-nama itu indah, sayang. Tapi hatiku berkata lain. Ah iya, anak ini akan kuberi nama Rapunzel. Ayo, sekarang kita biarkan dia tidur dengan nyenyak. Bayi yang sangat cantik. Gothel, kamu? Kalian telah mencuri tanaman kesayanganku tanpa izin. Aku sudah bersumpah akan membalas dendam. Kumohon, jangan. Ambil apa saja, tapi jangan anakku. Aku gak akan membunuh kalian berdua. Itu hukuman yang terlalu mudah. Tapi sebagai gantinya, sebagai bayaran atas apa yang telah kalian ambil, aku akan membawanya ke tempat yang gak akan pernah bisa kalian temukan selamanya. Sialan. Rapunzel anakku. Dan setelah berhasil mengalahkan penyihir jahat, Rapunzel akhirnya bisa turun dari menara yang mengurung dia. Dia akhirnya bisa melihat dunia yang luas dan indah. Terus, dia ketemu deh sama pangeran. Akhirnya, Rapunzel dan sang pangeran hidup bahagia selamanya. Tamat. Yah, kok udah habis sih, Kak? Lagi, Kak, lagi. Cerita princess yang lain dong. Yang putri tidur.
Apalah kalian ini? Enak aja lagi-lagi. Dari tadi kakak udah dongeng berapa jam nih? Mulut kakak capek tahu. Kering. Gantian dong sama yang lain. Ah iya juga ya. Kasihan Kak Ingrid. Ya udah, gantian Kak Tia aja kalau gitu. Kok aku? Nah, itu dia. Jemputan kalian udah datang. Udah, ayo pulang. Besok lagi main kesininya. Iya deh. Makasih ya Kak Ingrid, Kak Tia. Sudah ngajarin PR kami juga tadi. Iya Kinanti, sama-sama. Dah Kak Ingrid, dah Kak Tia. Kak Erik, kami pulang ya. Iya, Dek. Hati-hati di jalan. Rapunzel, gimana ya rasanya jadi dia? Enak kali ya? Dikurung di menara sih, tapi rambutnya sakti gitu, bisa nyembuhin. Jadi pengen deh, coba aku bisa masuk ke dunia itu. 1 hari aja, pasti seru banget. Indah banget sih kalian. Kayak apa ya rasanya dunia luar sana? Pasti jauh lebih seru dan lebih indah daripada di sini. Kalau aku minta izin ke ibu, apa ibu ngizinin aku keluar ya? Sekali aja. Rapunzel, ibu datang. Oke, aku harus berani. Nanti aku coba minta izin ke ibu ah. Loh, aku di mana? Ini hutan. Kok aku bisa di hutan sih? Perasaan tadi aku di kamar. Rapunzel, ini ibu nak. Ayo, turunkan rambutmu. Hah? Rapunzel? Ini ibu bawakan nasi kepal kesukaanmu. Dimakan ya sayang, pasti kamu lapar. Makasih, Bu. Ibu, Kenapa? bolehkah aku bertanya sesuatu? Iya, lalu? Ibu, sebentar lagi kan aku ulang tahun yang ke-18 dan aku sudah tinggal di menara ini seumur hidupku. Iya, lalu? Aku ingin sekali melihat dunia luar, Bu. Sekali aja. Aku janji gak akan lama-lama dan gak akan macam-macam. Boleh ya? Sayangku, Rapunzelku, kamu tahu kan kenapa ibu melarangmu keluar? Tapi aku kan sudah besar, Bu. Dunia luar itu sangat mengerikan, nak. Di luar sana itu penuh dengan orang-orang jahat dan egois. Mereka bisa mencelakaimu. Mereka akan memanfaatkan kebaikan hatimu. Ibu mengunci kamu di atas menara ini bukan untuk menghukummu, tapi untuk menjagamu, melindungi keselamatanmu, karena kamu satu-satunya harta yang ibu punya. Suatu hari nanti, ibu janji, ibu pasti akan mengizinkan kamu keluar, tapi bukan sekarang. Sabar ya sayang.
Iya, Bu. Anak pintar. Ya sudah, ibu harus pergi lagi. Jangan lupa makanan yang ibu bawa tadi segera dimakan ya. Iya, Bu. Waduh, beneran guys. Ini sih bukan nyasar lagi namanya. Aku beneran masuk ke dunia dongeng. Rapunzel, oi Rapunzel. Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Aku Ingrid teman. Udah, nggak usah banyak tanya. Cepat turunin rambutmu. Hah, teman? Oh iya, bentar ya. Gila, beneran kayak di dongeng guys. Tunggu. Nama kamu beneran Rapunzel? Iya, namaku Rapunzel. Tapi kok muka kamu mirip banget sama aku? Justru aku yang mau nanya gitu. Aku nggak pernah lihat orang lain selain Ibu Gothel. Jadi, kamu ini apa? Manusia kayak aku? Ya iyalah. Emang aku kelihatan kayak apaan? Setan? Ya maaf, soalnya kan aku tinggal di sini sejak aku masih bayi. Jadi aku nggak tahu apa-apa soal dunia luar. Dan kamu sampai sekarang nggak dibolehin turun dari menara ini sama sekali. Terus, setiap hari ada penyihir yang datang ke sini dan ngaku sebagai ibumu kan? Iya, bener banget. Tapi yang kamu bilang penyihir itu beneran ibuku loh. Tunggu, kok kamu bisa tahu semua ini? Kamu tahu dari mana? Ya tahu dong, kan aku sakti. Canda sakti. BTW, dilihat-lihat, muka kita ini beneran kayak kembar siam ya? Gak ada bedanya loh, cuma beda warna rambut doang. Iya ya, jangan-jangan kita ini saudara kembar yang terpisah. Ya kali kita saudara, ngaco ah, ketemu juga baru 5 menit yang lalu. Oh iya, tapi kulihat-lihat lagi, wajahmu itu sama sekali gak ada mirip-miripnya loh sama ibumu, si Gothel itu. Hah? Maksudnya? Kamu yakin dia itu beneran ibumu? Maksudku, ibu asli, ibu kandungmu gitu. Jangan-jangan dia bukan ibu aslimu lagi. Apa maksudmu bicara seperti itu? Jelas-jelas dia ibuku. Dia yang merawatku seumur hidupku. Santai-santai. Bukan gitu coy. Jangan marah dulu. Maksudku tuh begini loh. Ayo Gi, duduk dulu. Dengerin aku ya. Aku tahu ini kedengarannya gila. Tapi kayaknya aku tahu cerita kamu yang sebenarnya. Hai Ibu. Rapunzel, apa yang kamu lakukan di bawah sini? Beraninya kamu melanggar perintah ibu. Aku? Iya. Ini aku bosan banget di atas Bu. Suntuk tahu. Jadi ya, aku turun deh. Cari angin segar. Cari angin segar? Ibu sudah bilang berkali-kali kan? Dunia di luar ini berbahaya. Banyak makhluk jahat yang bisa mencelakaimu. Masa sih? Tapi buktinya aku nggak kenapa-napa tuh. Padahal aku udah di bawah sini dari tadi pagi. Kayaknya dunia ini nggak semengerikan yang ibu bilang deh. Malah seru. Kamu sudah berani membantah ibu ya? Tunggu Rapunzel, kamu apakan rambut panjangmu? Kenapa kamu merubahnya menjadi hitam? Oh ini, nggak ku apa-apain.
Dari dulu warnanya memang hitam kok. Kamu bukan Rapunzel kan? Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa wajahmu bisa mirip sekali dengan anakku? Anakmu? Harusnya aku yang tanya. Kamu ini bukan ibu kandung Rapunzel kan? Hayo, ngaku aja deh. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Jaga mulutmu. Rapunzel itu anak kandungku. Dan dia... Bohong terus. Gak usah ngeles deh. Kamu bukan ibu kandungnya. Dia itu anak ratu dan kamu menculik dia secara paksa dari istana waktu dia masih bayi kan? Kamu... Nah kan, ngelihat ekspresimu aja udah ketahuan. Pasti tebakanku betul. Astaga, jadi kamu nyulik dia buat apa? Pasti kamu mau mencelakai Rapunzel ya? Ayo jujur. Sepertinya kamu memang bukan anak sembarangan. Tapi, gak semua tebakanmu itu benar, nak. Aku memang bukan ibu kandungnya. Aku menculiknya dari kerajaan saat dia masih bayi. Dan, ya, dulu aku memang berniat jahat padanya. Tapi setelah sekian lama merawatnya, membesarkannya dari bayi, aku jadi sangat sayang padanya. Aku benar-benar gak mau dia terluka. Dunia ini berbahaya, dan aku hanya mau melindungi dia. Kalau begitu kenapa kamu masih menahannya? Kalau memang sayang, harusnya kamu kembalikan dia ke orang tua aslinya, biar dia ketemu keluarga kandungnya. Aku gak bisa. Alasan aku masih menahannya adalah karena aku butuh dia. Pasti alasannya karena itu kan? Gak mungkin. Tanaman itu, bagaimana mungkin tanaman itu bisa kembali? Tanaman itu sudah diracik jadi ramuan. Bagaimana caramu melakukannya? Kan udah aku bilang, aku ini sakti. Gampangnya sih, aku mengembalikan lagi kekuatan bunga itu dari rambut Rapunzel dan mengembalikan ke tempat asalnya. Sekarang, aku sudah mengeluarkan tanaman kesayanganmu dari diri Rapunzel. Sekarang dia udah gak punya kekuatan sihir lagi. Jadi, aku mohon kembalikan Rapunzel ke orang tua aslinya ya. Oke, ibu cantik? "18 tahun sudah putriku menghilang, tapi aku bersumpah, aku gak akan menyerah. Sekarang, kumpulkan lagi orang-orangmu. Cari tabib, peramal, dukun terbaik. Siapa saja di negeri ini yang bisa melacak lokasi penyihir itu. Aku gak peduli biayanya." Siap, Yang Mulia. Gothel, beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini. Hai Frederick, sudah lama kita nggak berjumpa. Tenang Frederick, simpan pedangmu. Aku datang bukan untuk berperang. Sebelum kamu menuduhku, ingatlah, semua kekacauan ini dimulai karena kalian yang datang ke tamanku. Kalianlah yang mencuri tanamanku tanpa izin. Tapi kamu menculik anakku. Makanya aku datang untuk menebus kesalahanku. Aku nggak mau mengingat dendam masa lalu lagi. Aku menginginkan perdamaian. Aku datang ke sini untuk mengembalikan apa yang telah kuambil. Dia Rapunzel, anak kalian. Rapunzel, anakku. Aku mohon jaga dia baik-baik. Selama 18 tahun ini, mungkin caraku salah dan mungkin hatinya terluka. Tapi perlu kalian tahu, aku sangat menyayanginya. Dia satu-satunya harta yang kumiliki. Jadi tolong jangan biarkan dia terluka lagi. Anakku, Rapunzelku. Ibu, Baiklah, urusanku di sini sudah selesai. tunggu dulu. Ibu, aku senang sekali. Akhirnya sekarang aku tahu siapa orang tua kandungku. Tapi, apapun masalah yang terjadi dulu, apapun masalah yang terjadi di antara kalian,
Aku sudah gak mau mempermasalahkannya lagi. Ibu, aku mau tinggal di kerajaan ini. Tapi jika Ibu Gothel juga boleh tinggal di sini. Selama ini dia yang merawatku. Aku paham kenapa dia selalu mengekang aku di menara. Itu karena dia sayang padaku dan takut aku kenapa-napa. Dia juga ibuku, dan selama ini dia tidak pernah menyakiti fisikku. Aku mau kalian semua berdamai dan hidup bersama di sisiku. Rapunzel, Baiklah, jika itu memang keinginan putriku, maka aku, sebagai raja, mengabulkan permintaannya. Pelan-pelan makannya, Grit. Nanti keselak. Tenang aja, ini masih banyak kok. Ambil aja lagi yang kamu suka. Gak bisa pelan-pelan, ini surga dunia. Kalau aku tahu gini, dari hari pertama nyasar aku langsung minta piknik aja Makanya, aku seneng banget kamu ada di sini. Selama 18 tahun aku cuma sendirian di menara. Sekarang aku memang di istana. Tapi rasanya cuma kamu yang benar-benar ngerti aku. Kayak punya saudara kembar beneran. Ingrid, kamu mau kan tinggal di sini selamanya? Temenin aku. Kita bisa piknik kayak gini tiap hari. Main di taman. Melakukan apa aja yang kita mau. Hah? Tinggal selamanya? Di sini? Aduh. Gimana Yanzel? Bukannya aku nggak mau loh. Makanannya enak, tempatnya asyik, tapi... Ingrid, itu kamu kan? Dia, Ibu Peri? Loh, kok kamu ada dua? Ini yang asli yang mana nih? Jangan-jangan aku salah masuk portal. Yang asli akulah. Gimana sih? Kalau kamu Ingrid, terus yang satunya, ini siapa? Kenapa mukanya mirip kamu? Oh, kenalin. Ini Rapunzel, putri yang punya cerita ini. Halo. Hah? Rapunzel? Rapunzel yang ada di buku dongeng itu? Iya, keren kan? Kalian ngapain kesini? Mau jemput aku ya? Wah, akhirnya. Iya nak, kamu gak sengaja masuk ke dalam buku dongeng yang kamu baca tadi malam. Oh, tapi kok bisa gitu ya Bu? Karena keinginanmu sangat kuat nak, dan kamu mengucapkannya bertepatan dengan adanya bintang jatuh. Beruntung, Tia melihat kamu hilang dari kamar dan segera menghubungiku. Dan kita harus segera kembali, karena portal ini gak bisa bertahan lama di dunia ini. Jadi, kamu harus pulang ya? Kamu beneran gak bisa tinggal di sini? Maafin aku Yanzel, kayaknya aku gak bisa. Kan duniaku emang bukan di sini. Aku punya keluarga di sana, sama kayak kamu yang sekarang udah punya keluarga di sini. Iya, aku ngerti kok. Makasih banyak ya Grit. Walaupun cuma beberapa hari, aku seneng banget rasanya bisa ketemu kembaranku. Aku juga. Pokoknya kamu baik-baik di sini ya. Kapan-kapan kalau kamu bosan, teriak aja namaku 3 kali. Siapa tahu aku nyasar ke sini lagi. Ingrid, Tia, ayo cepat. Dah Rapunzel, jangan lupain aku ya. Dah Putri Rapunzel, senang ketemu kamu.
Bisa-bisanya kamu beneran masuk ke dunia Rapunzel. Sumpah, aku jadi iri deh. Sama, aku aja nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Tapi ternyata seru banget ya, makanannya enak-enak lagi. Tapi gara-gara itu, aku jadi kepikiran deh. Aku jadi pengen masuk ke dunia princess yang lain tahu. Menurutmu, enaknya kita baca dongeng apa lagi ya? Putri Duyung, Moana, siapa tahu bisa nyasar lagi kan? Wah, ide bagus. Kalau beneran bisa, aku juga pengen ikut berpetualang. Masa kamu doang yang ketemu putri beneran? Iya lagi. Kalau gitu ayo kita ke toko buku sekarang. Kita borong buku dongeng yang banyak. Ayo. Selanjutnya, kita bikin dongeng apa lagi ya guys? Dan petualangan gila apa yang bakal terjadi selanjutnya? Tungguin aja.